Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, hari ini kita memulai pembelajaran tematik kelas 4, Muatan Bahasa Indonesia, tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Gagasan pokok dan gagasan pendukung disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Secara tersurat berarti gagasan pokok dapat ditemukan pada awal kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan cermat. Kemudian, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Baik, langsung kita simak teks berikut. Kedutaan Besar RI di Tunis bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara, yaitu March International du Tourism 2016 atau MIT di Lekram, Tunis, Tunisia pada 6-9 April 2016. Partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut berupa penyediaan pavilium Indonesia bertema batik yang menampilkan teknik dan demo membatik menggunakan canting, sekaligus memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba membatik dipandu perajin batik Indonesia. Demo membatik ini disambut antusiasme pengunjung yang cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari pertanyaan seputar jenis motif dan proses pembuatan batik, serta antrian untuk mencoba membatik atau pembukaan atau mencanting. Menteri Pariwisata Tunisia, Madame Selma Eloumi Reking, yang hadir dalam acara pembukaan, serta sejumlah kepala perwakilan asing menyaksikan demo membatik di Pavilion Indonesia. Baik, dari paragraf tersebut sudah Ibu pisahkan kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi kita menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas terlebih dahulu. Kalimat utama akan ditandakan dengan warna merah, sedangkan kalimat penjelas ditandakan dengan warna biru. Jadi di kalimat utama di sini di paragraf pertama, di kalimat pertama. Kedutaan Besar RI di Tunis bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata RI mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara, yaitu March International du Tourism 2016 atau MIT di Lekram, Tunis, Tunisia pada 6-9 April 2016. Jadi dari awal sampai titik yang pertama. Ya, ini adalah kalimat utama. Selebihnya ini adalah kalimat penjelas. Ya, yang berwarna biru ini adalah kalimat penjelas. Jadi kita membuat seperti ini. Jadi kalimat utama yang tadi di kalimat pertama di paragraf sebelumnya, ya, Kedutaan Besar RI sampai di 2016 ini adalah kalimat utama. Selebihnya itu ada kalimat penjelas. Jadi di kalimat penjelas itu ada 4 kalimat, ya. Kalimat pertama, partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut berupa penyediaan pavilion Indonesia bertema batik yang menampilkan teknik dan demo membatik menggunakan canting, sekaligus memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba membatik dipandu perajin batik Indonesia. Kalimat yang kedua, demo membatik ini disambut antusiasme pengunjung yang cukup tinggi. Kemudian di kalimat
Ketiga, hal tersebut terlihat dari pertanyaan seputar jenis motif dan proses pembuatan batik, serta antrian untuk mencoba membatik atau mencanting. Dan kalimat yang terakhir yaitu adalah kalimat penjelas seperti Menteri Pariwisata Tunisia, Madam Selma Alomi Krekik, yang hadir dalam acara pembukaan, serta sejumlah kepala perwakilan asing menyaksikan demo membatik di Pavilion Indonesia. Baik, kita langsung akan menentukan gagasan pokok dari kalimat utama yang sudah kita tentukan tadi. Kalimat utamanya dari Kedutaan Besar RI di Tunis bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara, yaitu March International du Tourism 2016 atau MIT di Le Cram, Tunisia pada 6-9 April 2016. Dari kalimat utama ini dapat kita simpulkan gagasan pokoknya. Jadi gagasan pokoknya adalah kerja sama Kedutaan Besar RI di Tunis dan Kementerian Pariwisata RI mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara. Ya, ini terdapat di kalimat utama gagasan pokoknya. Ya, kemudian gagasan pendukung dari kalimat penjelas. Kita lihat kembali di kalimat penjelas yang pertama. Partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut berupa penyediaan pavilion Indonesia bertema batik yang menampilkan teknik dan demo membatik menggunakan canting, sekaligus memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba membatik di Pandu Perajin Batik Indonesia. Jadi gagasan pendukungnya di kalimat penjelas yang pertama itu adalah partisipasi Indonesia dalam pameran. Ya, partisipasi Indonesia dalam pameran. Kemudian di kalimat penjelas yang kedua, demo membatik ini disambut antusiasme pengunjung yang cukup tinggi. Gagasan pendukungnya adalah antusiasme pengunjung yang cukup tinggi. Kemudian di kalimat penjelas yang ketiga, hal tersebut terlihat dari pertanyaan seputar jenis motif dan proses pembuatan batik serta antrian untuk mencoba membuat batik atau mencanting. Nah, kemudian gagasan pendukungnya adalah banyak pertanyaan seputar jenis motif dan pembuatan batik. Kalimat penjelas yang terakhir, kalimat penjelas yang keempat, Menteri Pariwisata Indonesia, Madam Selma Alomi Krekik, yang hadir dalam acara pembukaan serta sejumlah kepala perwakilan asing menyaksikan demo membatik di Pavilion Indonesia. Nah, gagasan pendukungnya itu adalah Menteri Pariwisata Tunisia menyaksikan demo membatik di Pavilion Indonesia. Seperti itu. Jadi dari kalimat penjelas dapat kita tentukan gagasan pendukungnya. Selanjutnya pembelajaran 3. Perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ayo kita ingat kembali, gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedangkan uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. Jadi, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Pembelajaran 4. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran. Nah, peta pikiran ini merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Baik, kita simak teks berikut. Musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Sebelum musik keroncong, bangsa Portugis memperkenalkan jenis musik moresco di Indonesia. Musik moresco yang sudah dikenal bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik dari Indonesia, seperti suling dan beberapa komponen gamelan. Perpaduan musik tersebut menghasilkan jenis musik baru yang dinamakan musik keroncong. Baik, dari paragraf tersebut dapat kita tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu kita lihat kalimat pertamanya, musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Ini adalah kalimat utamanya. Ya.
di awal kalimat utamanya, berarti kita dapat simpulkan gagasan pokoknya itu adalah tentang musik keroncong. Kemudian kalimat penjelasnya itu adalah sisanya, yaitu di kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Ya, di kalimat kedua kita dapat tentukan kalimat penjelas yang pertama. Sebelum musik keroncong, bangsa Portugis memperkenalkan jenis musik Moresco di Indonesia. Ini adalah kalimat penjelas yang pertama. Nah, dari kalimat penjelas yang pertama ini dapat kita simpulkan gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung yang pertama itu adalah bangsa Portugis memperkenalkan musik Moresco. Kemudian di kalimat penjelas yang kedua, musik Moresco yang sudah dikenal bangsa Indonesia tersebut dipadukan dengan alat musik dari Indonesia seperti suling dan beberapa komponen gamelan. Nah, dari kalimat penjelas yang kedua dapat kita simpulkan gagasan pendukung yang kedua. Ya, gagasan pendukung yang kedua berarti musik Moresco dipadukan dengan alat musik dari Indonesia seperti suling dan gamelan. Ya. Nah, kemudian di kalimat penjelas yang ketiga, di kalimat terakhir, perpaduan musik tersebut menghasilkan jenis musik baru yang dinamakan musik keroncong. Ya. Perpaduan musik tersebut menghasilkan jenis musik baru yang dinamakan musik keroncong. Berarti kita dapat simpulkan gagasan pendukung yang ketiga adalah perpaduan musik Moresco dengan alat musik suling dan gamelan menghasilkan musik keroncong. Seperti itu. Pembelajaran 6. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan membaca dalam hati. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan saksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi teks yang dibaca. Baik, kita masuk ke tugas. Tugasmu hari ini adalah membaca teks dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Silahkan kalian buka buku kalian di halaman 32. Di situ sudah ada teks mengenai bentuk persatuan dan dalam keberagaman di sekolah. Terdapat 3 paragraf di situ. Dalam teks tersebut terdapat 3 paragraf. Dalam setiap paragrafnya sudah ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kalian tentukan di masing-masing paragraf. Di paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf 3 gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, kalian bisa kerjakan di buku paket halaman 32 atau 33. Ya, di situ sudah ada peta pikirannya. Kalian bisa tulis di situ atau kalian buat di buku tulis jika tidak muat, ya. Silakan kalian tentukan gagasan pokok dan pendukung setiap paragrafnya. Dan jika sudah selesai, jangan lupa untuk dikirim ke GCR kelas, ya. Baiklah, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.